peta ini yang udah berbentuk pulau tadi untuk siapa disebutkan PIK 2? Ya biasanya sih kalau ikan-ikan sih baru 10 kilo mah dapat aja. 10 kilo sekali jalan. Iya, gitu sekali ya? jalan. Nah, itu sebelum adanya ini Iya, sebelum ada pagar kayak gini. Tapi kalau setelah adanya pagar laut ini? Itu agak berkurang, itu separuh kayaknya. Kalau mengacu kepada peta, siapa yang akan berinvestasi itu disebutkan kan, ada di situ ya, setelah kita digitasi ya, ada nama singkatan PT-nya itu PIK. Ya, PIK 2. Ya. Tapi bukan PT ya, ada alokasi-alokasi berdasarkan peta ini yang udah berbentuk pulau tadi untuk siapa disebutkan PIK 2. Pasti akan reklamasi kalau ngelihat arahan dari sini ya. Jadi dari 6 aturan yang sudah kita baca, memang semuanya mengarahkan ke reklamasi. Ya, Okta selamat pagi. Memang bisa saya laporkan tepat dari pos pantau TNI Angkatan Laut di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ini. Rencananya nanti sekitar pukul 8:30 ini akan diadakan dulu untuk apel pagi dari TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Marinir Hari Indarto, dan juga ini nantinya sekitar pukul 9 pagi ini dilanjutkan dengan teman-teman media juga berserta TNI Angkatan Laut ini menuju lokasi pagar laut di Kabupaten Tangerang. Tepatnya ini saya berada di titik paling timur pagar laut di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Teluk Naga. Dan terkait dengan nantinya apakah pagar laut yang membentang sepanjang 30 km ini akan langsung dibongkar atau seperti apa, ini yang masih saya pastikan terkait dengan hal tersebut. Namun yang pasti kami tadi mendapat informasi bahwa pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang ini tidak hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, namun juga para nelayan di pesisir. Tapi kita juga harus memastikan apakah nelayan di pesisir yang membongkar pagar laut nantinya ini merupakan nelayan yang memasang juga begitu pagar-pagar laut ini. Dan terkait hal tersebut memang ini kami masih menunggu pihak dari dan Lantamal, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Marinir Hari Indarto. Dan kalau bicara soal pagar laut, memang keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang sendiri ini muncul pada saat awal tahun ini, begitu di Januari tahun ini, di mana ini sepanjang 30 km membentang di 6 kecamatan, mulai dari Teluk Naga Kabupaten Tangerang hingga ke titik barat yang berada di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Dan memang ini perkiraan panjang dari pagar lautnya sendiri sepanjang 30 km yang ini merupakan pagar laut berdampak bagi para nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang, di mana kemarin saya sempat bertanya begitu ke beberapa nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang yang merasakan dampaknya secara langsung, dan mereka mengeluhkan soal biaya perjalanan begitu, di mana ini solar tentunya juga membutuhkan solar yang semakin banyak, dan juga ikan-ikan atau hasil tangkapan di laut daripada nelayan ini juga semakin berkurang akibat adanya pagar laut di Kabupaten Tangerang. Dan terkait hal tersebut, memang ini kemarin saya juga sempat tanyakan, untuk nelayan pergi melaut sendiri tidak berani ketika malam hari. Karena kenapa? Karena di bulan-bulan ini ombak sedang tinggi, dan juga pada malam hari penerangan juga tidak ada, sehingga ditakutkan dari para nelayan ini kapal-kapal kecil yang sedang melaut ini akan bertabrakan dengan bambu-bambu dari pagar laut tersebut. Nah, hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan informasi nantinya apakah strategi ke depannya yang untuk pembongkaran pagar laut ke depan.